وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى 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 يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا ذا البطش الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي سار الظالمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا من العيال اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awwanah. Sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Haji Yusuf Ramli, Ustaz Jaini Abdul Ghani, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, Ustaz Samsudin, Ustaz Satibi, para asatidz yang lain semua, hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih diberi nikmat sehat, afiat, panjang umur. Kita bisa sama-sama duduk hadir di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah, Imamil Fadil Syekh Muhammad Nabi As-Sabiq, Sunan Lail Imam Bilais, Nasr Muhammad bin Ahmad Ibrahim Samarkandi, Nasr Lail Zainun Yazim wa Nasuri wa nafaqah hadzal masmu'atan. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, Fatihah buat para donatur yang telah mengirimkan konsumsi makanannya buat pengajian kita. Bil barakah dan karamah suratul Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberkahi Allah, dan juga segenap jamaah yang ikut berkontribusi di dalam pengajian kita. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah di dalam menunjang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyah
Bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita At-Tanbihul Ghafilin, masih babu zajri an syurbil khamri. Jadi kata Ka'ab bin Akhbar, la an asyraba qadhan min narin ahabu ilayya min an asyraba qadhan min khamrin. Jadi kalau kata Ka'ab aku itu meminum segelas api neraka itu lebih aku sukai daripada harus meminum segelas daripada khamar. Ini sebuah perandaian bahwasanya meminum api neraka itu masih lebih ringan dibandingkan dengan minum khamar. Karena minum khamar itu bisa menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka. Ya. Kalau orang minum api neraka gimana ceritanya? Qala haddatsana al-Hakim Abdul Fadli al-Haddadi haddatsana Abdullah bin Mahmud al-Marwazi haddatsana Ibrahim bin Abdullah haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah dianggap sebagai khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya, memabukkan itu bisa menyebabkan akal kita hilang. Makanya bukan cuma miras doang. Ya. Makanya kan kalau Bang Haji Umar Irama ditambahin Mira Santika. Itu. Singkatannya apa itu Mira Santika? Mira, minuman keras, miras santika, sama obat-obat narkotika. Nah, narkotika itu kan jenisnya ada banyak, ada sabu-sabu, ada putau, ada ekstasi dan lain sebagainya. Ya, heroin yang kelas-kelas berat. Ya. Jadi semua yang memabukkan itu haram. Ya, ini ya. Anna wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Ya, makanya kata Nabi, siapa orang yang meminum khamar di dunia lalu kemudian dia mati dan dia ini wa huwa yudminuha, dia ini waktu mati itu masih demen tuh sama yang namanya khamar, masih ketagihan minum khamar, dan dia meninggal mati belum sempat bertaubat, maka nanti di akhirat dia nggak bisa lagi meminum khamar. Hadirin rahimakumullah. Jadi begitu. Emang di sana boleh minum khamar? Boleh. Makanya orang yang pernah minum khamar di dunia nanti di sana nggak bisa minum khamar lagi. Makanya nanti ya Saat Samsudin, saat Satibi, kita kalau mau mabok bareng nggak apa-apa di surga. Gitu. Karena emang ada sungainya, ya, ada sungainya, ada sungainya, ada sungai min ma'in. Yang pertama dari air yang jernih. Baru ada sungai yang terbuat dari madu. Ada sungai yang dari susu, ada sungai yang dari arak, khamar, min. Jadi begitu. Itu ada dan itu tersebut di dalam Al-Quran. Fiha naharun min ma'in ghairi asin wa anharun min, apalagi itu saya lupa ayatnya. Yang terakhir min abanin lam yataghayyar ta'muhu. Surat Muhammad itu kalau nggak salah. Ya, jadi itu ada di Quran. Jadi ada sungai yang memang Allah ciptakan dari khamar. Nah, makanya nanti orang itu mereka tinggal nyerok, tinggal minum gitu. Nih Bang Napis ya, dia mau minum bareng sama Samsudin gitu. Mana biasa gitu. Udah kita ini kan dilarang di dunia doang Pak, di dunia doang. Berapa lama sih dilarang nggak boleh mabok?
Entar di sana ente mau mabok, kita lihat Samsudin lagi mabok, di kiri kanannya ada bidadari lagi dipijitin, ya minumnya juga diminumin lagi bang, au gitu dong, gitu aja udah lah. Hadirin rahimakumullah, yang namanya di surga ini kan kita larangan ini kan berlaku di dunia. Entar kalau kita udah masuk surga, ente mau lagu apa juga boleh, ente punya bidadari banyak dan lain sebagainya, itu kan begitu kan, semuanya jadi perawan lagi, abkaro gitu kan, jadi begitu semuanya dipakai perawan lagi begitu udah. Hanya nggak perlu pakai minum jamu, kagak, kalian rapat lah apa dan lain sebagainya, nggak pakai gitu udah begitu. Dan begitu Ustaz TV yang biasa semalaman sekali dia bisa 70 kali masih kuat, udah nggak lah, udah beda sama di dunia. Makanya kan hadirin, kita itu capek cuman di dunia doang, bentaran. Disuruh sembahyang berapa lama, ntar udah mati juga nggak sembahyang lagi kita udah. Ya Allah, nggak lama begitu. Makanya hadirin rahimakumullah, ya udah kerjain aja sekarang. Kita sekarang nggak boleh mabok, udah jangan minum. Nanti kalau kita minum minuman khamar di sini, di sono ditangkap kita sama malaikat. Kita ajak teman kita nih, kita ajak mabok di sono, ya ada. Kata malaikat, lu mau kemana? Mau ikut Samsudin gitu. Nggak bisa. Emang apa nggak bisa? Nggak bisa. Dulu lu kan suka minum di dunia, terus sekarang udah nggak ada jatah lagi. Gitu. Nggak boleh. Enak banget daripada gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya, ada sungai yang dari madu, gitu, dari susu. Jadi Pak, kalau sekarang orang kan biar kulitnya putih ada treadmill, mandi susu, biar kulitnya yang hitam jadi putihnya hitam aja tetap Pak. Tapi mungkin rada putihan dikit kali bisa kali, namanya zaman udah canggih. Nah orang hidungnya yang pesek aja bisa jadi mancung, ya kan, bisa lah. Cuman biasanya nggak semuanya, paling mukanya doang yang putih, gitu kan. Bagian dalamnya tetap aja hitam. Mahal kalau semuanya, hadirin rahimakumullah. Ya jadi begitu. Ya, jadi memang ada sungainya. Makanya Nabi udah bilang itu, aman syaribal khamr fi dunya famata huwa yudminuha walam yatub lam yashrabha fil akhirah. Tuh, ya ingat. Jadi yang udah pernah mabok-mabok dulu harusnya buruan taubat. Ini maksudnya kalau dia nggak taubat juga, ya dia masih aja sampai mau mati, masih demen juga minum. Karena orang Pak kalau mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang biasanya ngerokok mulu, waktu mau mati biasanya minta rokok lagi. Biasanya sakit nih, lama tahu bau baik. Keluarganya girang dah, alhamdulillah bapak Luno mana udah enakan nih udah 2 hari. Rokok gitu. Udah kasih aja dah kan. Pak emang kan begitu kan, kita udah pernah ngaji tuh. Kadang orang itu, Allah itu maha penyayangnya dia, ketika orang sakit lama, terus Allah mau ambil nyawanya, itu Allah kasih baik dulu sehari, 2 hari. Nah gitu dah tuh kan, kelihatannya senang dah tuh, bahagia dah tuh, aduh. Dadah besok pulang lah gitu. Pas nyampe di rumah mati gitu. Ya ngerokok, dia minta rokok, kasih dah Pak, pokoknya begitu dah. Kalau kita punya keluarga gitu kan sehat nih, kok pengen makan tunjang nih, nasi padang, beliin udah nggak apa-apa, bismillah. Ya, bisa jadi itu tunjang terakhirnya dia udah habis itu. Tapi jangan disalahin tunjang nih, gara-gara makan tunjang nih mati, kagak. Emang begitu kan orang. Allah kasih dia rezeki terakhirnya dia. Makanan yang biasa dia minum. Orang tua saya itu begitu juga. Waktu meninggal di rumah sakit Marinir, ngerokok dia kan. Itu rumah sakit Marinir kan tentara, dia ngerokok aja. Orang gua udah bayar katanya kamarnya. Itu urusannya apa? Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi begitu. Yang namanya orang itu kalau meninggal lalu kemudian dia masih demen minum minuman keras, lalu dia meninggal belum sempat taubat, lam yashrabha fil akhirah. Faqala al-faqih qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla muskirin haram. Ya, al-faqih Abu Lais mengatakan sungguh Nabi telah mengabarkan bahwasanya segala yang memabukkan itu hukumnya haram, yakni makana matbuhon au ghairu matbuhin. Jadi sesuatu yang keadaannya itu harus melalui proses dulu,
dimasak atau macam-macam caranya, atau yang nggak perlu dimasak lagi. Ya. Jadi ini proses-proses ini kan ada kan pabrik-pabrik pembuatan narkotika itu kan begitu kan, ada proses yang dilakukan. Ya. Haza kama ruwiya an Jabir bin Abdullah an Rasulillah annahu qala. Nah ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyatakan ma asykara kasiruhu faqaliluhu haram. Apa aja yang bisa memabukkan maka sedikit ataupun banyak haram. Kan gue minum seloki doang, biar seloki kan gue kagak mabuk gitu. Seloki ya, gelas air jam-jam gitu ya. Itu gelas air jam-jam dikit apa banyak? Apalagi yang kecil banget tuh, yang kayak mangkok, tuh cicitnya mangkok kan, ada tuh cicitnya mangkok. Kalau mau itu gitu ya, seroki itu kecil banget tuh, itu cuci itu gitu. Segitu tuh inti minum ya, mau cuman segitu kayak, pokoknya segala yang memabukkan haram, walaupun itu tidak membuat kita jadi mabuk. Makanya kan ada minuman-minuman beralkohol itu kalau kita lihat di toko-toko dijual bebas sekarang, cuman biasanya pakai KTP belinya, dan dia punya etalase khusus. Kalau ente ke hari-hari di pojokan tuh sebelah kanan kasir itu ada tuh ya, yang ente beli yang ada alkoholnya ya. Dan kadang-kadang di Superindo juga ada di pojokan khusus, biasanya ada kunci. Kalau kita mau beli harus ngomong dulu sama kasir, ntar dibukain gitu ya. Paling orang-orang itu beli yang harganya 38.000, 70.000 yang murah ya. Ada minuman yang mahal yang jutaan Pak, sebotol bisa 5 juta, 10 juta gitu. Kalau kita kan minum kita 10 juta, mendingan kita minum sirup marjan 14 botol. Mabok juga sama Pak, mabok. Maboknya bukan karena mau mabokkan, kebanyakan. Nah ente juga makan jengkol kebanyakan mabok, ada nggak orang mabok jengkol? Ada Pak, mabok pete, nah pete 2 kilo digado. Ya, ada serenceng tuh, berapa papan isinya, digado pete. Ya Allah, panas gasnya, naik ke jantungnya, akhirnya kolap dia. Bawa ke dokter, ya ini bahkan apa Bapak nih? Gasnya penuh, pete Pak. Aduh, pantas pete gitu. Ya begitu, mabok. Cuman yang mabok jam gitu kagak haram. Ya karena emang dia kagak mau mabokkan sebenarnya, karena kebanyakan aja kita minumnya. Tapi yang namanya khamar itu emang dasarnya sudah memabukkan. Gitu. Hadirin rahimah, emang udah memabukkan. Kata khamar kagak enak, gimana kalau kita pakein susu sama gula, enak kali jadi manis ya. Jadi haram nggak? Tetap aja haram jadinya. Emang dia udah haram, kita mau campurin apa kayak biar maboknya rada kurang dikit, campur aja air putih. Kadang Pak ada orang minum Coca-Cola buat ngilangin sodanya kan bahaya. Itu Bapak kalau ada Coca-Cola, ente punya jamban tuh, apa kloset. Ya. Kalau sekarang kloset kan kotor tuh. Coba ada ambil lah Coca-Cola Pak, ente tuang dah tuh, ya bersih Pak. Gitu. Makanya kita ini kalau badan kita pada kotor minum Coca-Cola bersih, habis semuanya badan kita di dalamnya. Mati habis itu. Ya Allah. Makanya jangan sering minuman itu dia nggak beralkohol tapi bersoda. Ya bersoda, ya memacu lambung kita menghasilkan zat asam yang berlebihan. Nah itu bisa jadi jantung ntar matinya. Gitu hadirin. Makanya orang lagi puasa, buka puasa, minumannya yang normal-normal aja Pak. Jangan minuman buka puasa dikasih Coca-Cola. Itu sama aja ngeracunin Ustadz nih. Ya Allah. Ya, jangan. Emang kelihatannya enak, tapi kalau bentar dah habis terawih udah kenyang, ya minum. Nggak apa-apa ya Coca-Cola masih. Ya. Cuman jangan sering-sering lah yang begitu. Yang bersoda-soda, ya jangan suka diminum tuh yang pakai ngubul-ngubul tuh kalau kita ceburin tuh. Apa yang panas dalam ya, yang pakai, udahlah yang normal-normal aja buat panas dalam. Larutan penyegar aja tahuan deh minum, nggak usah yang pakai dicemplung dulu tuh, yang nggak bisa kerubu-rubu apa sih namanya tuh, redoxon, dan udah minum yang biasa aja dah. Ya.
Ya, bukan apa-apa, efeknya ntar kadang-kadang itu kan asam tuh ya, ke lambung lagi. Ya, jadi begitu. Jadi yang memabukkan itu dikit atau banyak itu haram. Wa fi riwayatin ma askara minhu al-farqu fal jur'atu minhu haram. Wal farqu sitata asyara ritlan fil lughah. Ya, dan juga dikatakan dalam riwayat ya dikatakan apa yang memabukkan darinya dari jenis ukuran ya, ada jenis-jenis ukuran ya, fal jur'atu minhu haram, maka seteguknya aja udah haram. Makanya ukurannya apa? Seloki, atau ada mungkin yang lebih kecil lagi gelasnya, sesendok dah, sesendok itu tetap ya haram hitungannya ya. Dia itu kalau seteguknya aja haram, apalagi sesendok kan bisa jadi 2 teguk lebih. Artinya begitu, sekecil-kecilnya sesendok dah, sendok teh yang paling kecil itu tetap dihukumkan haram. Wal farqu sitata asyaratan fil lughah. Farak itu namanya ukuran ya, ukuran berat timbangan itu apa berapa nih hitungannya, pakai hitungan Baghdad biasanya begini ya, 16 kati hitungannya ya, pokoknya begitu hitungannya. Kalau kita analogikan, kalau seteguknya aja fal jur'atu minhu haram, seteguk dari minuman yang memabukkan itu haram, berarti hitungannya yang paling kecil kita seteguk dah. Ya udah begitu. Mau ditimbang-timbang ya seteguk berapa beratnya timbangannya, udah begitu dah. Ya lebih kecil, lebih sedikit daripada seloki. Gitu. Bapak nggak tahu seloki Pak ya? Sate B tahu seloki, dia mainnya di kober mulu nggak tahu seloki. Gitu. Makanya kan saya pernah bilang, ya jamaah pengajian sekali-kali boleh juga datang ke diskotik. Ya Pak, biar tahu, jangan cuma dengar ceritanya doang, gitu. Cuman tadi sana minumnya aku aja, itu man aku juga mahal, gitu. Dia di sana belagu-lagu mintanya yang ada busanya, mabok udah dia. Jadi bukan cuman katanya, wah pengen lihat tuh. Ntar yang romannya ketularan bahaya, diturun di sana ya. Lampunya kedip-kedip. Sate turun juga enggak gitu juga, gatal kakinya kan gitu. Itu hadirin, lihat aja tuh lu lihat tuh. Ini yang namanya diskotik. Tuh orang pada joget, lampu nyala, ada DJ-nya gitu kan. Gitu, nggak ada pakai nyawer-nyawer di sana Sate B, pokoknya udah ya ada musiknya, ada DJ-nya, udah pokoknya kita joget aja udah. Makanya kan pada fly pakai apaan? Pel yang gambarnya butterfly, apaan namanya itu? Bukan, ekstasi. Ekstasi itu kan gambarnya ada yang gitu, itu begitu minum. Udah mulai dah tuh dia fly, udah nggak inget apa-apaan, udah pokoknya udah indah aja udah. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya ente gitu biar tahu, misalnya kayak kemarin misalkan ketika ada kasus ya. Kan sempat ramai itu. Saya bilang begini, nggak usah repot-repot. Ente kan baru dengar katanya doang. Dia isinya begini. Sekarang lu udah pernah masuk belum ke dalam? Belum, baru katanya doang. Masuk ramai-ramai Ustadz ke sono. Gitu. Cuma jangan pakai kain sarung, pakai sarungan, pakai peci. Orang lihatnya juga risih. Gitu. Itu pakai celana jeans, enggak. Ya, pakai sepatu jenggol, gitu. Jaket kulit. Udah duduk situ, pesan makanan, bayar. Udah duduk. Lihat itu komunitas yang ada di dalamnya kan katanya LGBT. Bener apa kagak? Lihat aja di dalamnya gitu. Ini kan kita baru cuma katanya nggak bisa Pak, kalau baru katanya ente terjun langsung, ente lihat dengan mata kepala sendiri baru bener. Kalau baru katanya belum bisa, lihat sendiri. Begitu. Jadi Ustadz jangan mainnya taklim, tahlilan, majelis taklim, tahlilan, maulid sekali-kali. Nggak ada yang mau ke sono. Ntar kita ikut-ikutan turun katanya. Ya, nggak tahan juga nah orang kalau lagi kondangan nih, ada organ tunggalnya, Ustadz kayak peci, kayak baju batik deh. Dia lagi makan tuh, kakinya goyang-goyang.
Kata temen, lihat tuh Ustaz tuh, lihat tuh, kayak peci batik dengan organ tunggal kakinya goyang-goyang. Ini sih kalau mana kalau nggak ada orang di nyawer itu romana itu. Otomatis Pak itu nggak direncanain, emang udah itu jadi udah dengar musik gitu dangdut ada yang nyanyi udah bawaan, untung dia kagak nyawer, ada bininya habis urusannya kan. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi gitu, mesti tahu juga, lihat oh begini begitu, jadi tahu itu cuma katanya betul nggak sih di sini ada gituan. Cobain aja jalannya berdua udah, bertiga kayak berempat. Kalau kita gini kan. Itu makanya kan itu bahaya di situ. Ustadz diuji Pak. Kalau ustadz tuh cuman mainnya di masjid, musola, nyuruh orang bener. Nah orangnya begini semua udah bener, disuruh bener, ya gampang banget Pak. Dakwah itu yang berat kalau udah turun langsung. Kita mau dakwah di tempat lokalisasi. Ya kita datang tuh pakai celana jeans, kayak kaos ya, yang mahal gitu. Kaos yang mahal, sepatu yang mahal, biar kelihatan kaya. Kan orang bisa di-brand dari yang dia pakai. Lihat bajunya mereknya, waduh, ini bajunya nggak dapat sejuta nih kaos. Gitu. Sepatunya Itali punya, Gucci. Asli apa kagak? Makanya karena datang situ, itu langsung datang tuh. Apa nih mucikarinya? Oh silang. Itu mau survei, mau dakwah sama PSK gitu. Berapa sejam? Bayar. Di dalam jangan dipakai, kita nasehatin dia. Gitu. Ya, makanya kan bisa apa kagak kan gitu. Bukan dinasehatin, kita yang dinasehatin. Gitu, tanya, adek kenapa nih bisa terjun begini gitu kan. Oh cerita kali ini gini udahlah gitu. Tinggalin yang kayak gini, udah bisa apaan ikut usaha, ini saya kasih modal gitu. Ntar minggu depan datang lagi gitu. Masuk gitu, jangan diapa-apain gitu, kasih duit buat modal. Kalau bisa berhenti dari kerjaan yang kayak gini, ini nggak bagus semuanya begitu. Itu bisa nggak kita dakwah begitu? Nah, begitu Pak. Ini dakwah yang begini mah dakwah kecil. Maka orang ceramah-ceramah di masjid-masjid galak-galak ya aja lah. Ya tuh dakwah sama yang begitu-begitu. Dakwah sama anak-anak pang, ya kan? Yang rambutnya diri-diri itu, yang antingannya ada di hidung sini, anak pang. Dulu banyak tuh di slang potlot. Kalau pagi-pagi ya suka pada tidur di jalanan. Sekarang udah kagak ada kayaknya udah. Ya dulu sering. Nah itu dakwah tuh, ojak orang-orang begitu. Ustaz Satibi mau dakwah sama anak-anak pang. Kalau pakai kain, pakai sorban begini, Ustaz Satibi datang dia minggir. Bau sorga nih katanya gitu. Iya, gitu. Makanya dakwah itu dengan pakaian yang disesuaikan dengan kondisi dia. Jadi ketika kita datang dia nggak risih. Gimana? Ustaz Satibi rambutnya didiriin, pakai tanco tuh kan. Kan akhirnya itu. Kata bininya, bang lu udah kapan gila? Lu nggak tahu nih gue mau dakwah, gitu. Dakwah kok begini bang? Oh, celananya emang mana intan silat mana silat? Ngapain bang? Celananya gue mau bolongin dulu ini. Itu nongkrong sama yang begitu, yang orang kita nerima nggak? Terima, wah ini sama sama kita ini. Gitu dakwah pelan-pelan. Emang susah. Ntar giliran sembahyang, udah johor noh. Ya gitu gue yuk, kemana? Masjid sembahyang dulu. Sembahyang gue nggak bisa sembahyang. Udah lu nungguin aja di luar dah, nggak usah sembahyang. Oh, ntar gue nungguin di luar, deketnya nyolong sendal kata gitu. Nggak jadi gitu. Ya, jajanin begitu. Dakwah itu yang begitu, yang pahalanya paling gede. Makanya kita nih yang ngajar-ngajar begini, ini mana orang bener semuanya Pak, adanya di sini. Makanya kan kayak model Oma Irama, dakwahnya di mana? Di lapangan sama tukang-tukang joget tuh pada diselingi pakai
lagu-lagu religius ngingetin, itu tujuannya begitu. Karena yang model-model begitu tukang nyawer, dengar ada majelis taklim maulid dia nggak bakal tertarik. Kalau didengar besok no di lapangan Ragunan a priori ada orkes familis gitu. Wow, langsung pakai deh baju zaman dulu yang celananya lebar bawahnya. Iya tuh yang kerahnya gede banget tuh. Udah jalan dah gayanya, umur udah 60, ya Allah. Kata bininya, "Bang, lu mau kemana bang?" Lu nggak tahu lu. Ya Allah, hadirin rahimah. Masih ada nggak yang model begitu? Ada Pak. Itu mah. Lagunya lagu-lagu zaman dulu dah tuh. Lagu-lagu yang zaman dulu tuh tahun-tahun 60-an tuh kan lagu-lagu tahun 70-an. Aduhai sang bidadari. Lagu-lagu zaman dulu tuh yang begitu. Lo jangan diterusin Pak, saya nyanyi jadinya. Ya. Jadi seperti itu. Ya jadi yang memabukkan kalau di sini dibilang seteguk aja itu udah haram, ya apalagi yang lebih banyak dari itu. Seteguk aja udah paling dikit, maka tetap hukumnya haram walaupun dia minum nggak mabuk. Aku kan cuma nyobain doang. Ini kadang-kadang Pak kalau berteman tuh hati-hati, berteman sama yang tukang mabuk. Awalnya kita dikasih, lo nggak setia kawan, lo nggak make, nyobain dong, kan begitu. Nggak pakai gitu. Narkoba juga begitu Pak, awal-awalnya semuanya diawali dari rokok dulu. Yang nggak biasa rokok diajak ngerokok, ngerokok nih enak. Nanti ngerokoknya udah kuat, kasih cimeng. Ini apa nih? Ya lu cobain aja dah. Kalau pakai hidung lu ditekep-tekep, asapnya bro gitu, biar ditahan dulu. Tahan yang lama biar play gitu. Begitu, ntar sekali lah kita udah mulai ketagihan. Nah kan kalau pengedar-pengedar gitu, biar dagangannya laku pertamanya gratis dulu dikasih. Gak apa-apa, ntar kalau dia udah mulai demen tuh, nah baru suruh bayar. Bayar sekarang udah cukup, lu udah ketagihan udah, gitu Pak. Yang makanya kan awalnya gitu, berteman-teman namanya begitu, bahayanya begitu. Kalau kita nggak make, dikatakan nggak setia kawan, nggak solider lo. Itu ini segelas rame-rame minum, dikit-dikit. Gitu. Awalnya pasti apaan nih begini? Udah dikit lagi, gitu lama-lama akhirnya. Karena keseringan jadi mabok dalam. Ada nggak di sini yang pernah mabok dulu mudanya? Nggak usah ngaku, jangan malu Pak. Diam aja udah. Ini rahasia kita sama Tuhan, sama teman-teman kita dulu, gitu udah. Ya jadi begitu. Makanya anak-anak tuh, anak-anak Pak, kalau anak kita berteman sama tukang mabok, berteman sama yang tukang pakai obat-obatan, itu nggak akan jauh, anak kita pasti akan ikut mereka. Tuh, makanya lihat aja. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Ya, tentang seseorang ente nggak usah tanya dia bagaimana, lihat aja temennya dah. Temennya gimana? Oh temennya kang mabok, tukang ini, ya udah nggak jauh, pasti dia akan begitu juga. Tuh hadirin, makanya kan su'ul khuluqi di akhlak yang jelek itu nularnya cepat. Ya, nularnya cepat. Ya, makanya jamaah dakwah terhadap yang begitu masuk ke dalam lingkaran orang-orang itu untuk benerin mereka, itu dakwah yang paling berat. Ya, berat itu dakwah begitu. Kalau kita sih dakwah begini Pak, ya cuman ngajarin orang dari bener, habis itu takbir, ya itu mah gampang banget Pak. Ya nggak ada resikonya. Tapi menghadapi yang kayak gitu, benerin orang yang udah terjerumus ke jalan yang rusak, kita tarik biar dia jadi bener, itu yang luar biasa. Dan itu susah dan jarang ada orang yang mau ngerjain itu. Kenapa? Berat. Luar biasa. Yang ada bukan dia dakwah, dia menjadi pengikut yang ada.
Awalnya sih katanya mau berdakwah, tahu-taunya keterusan dia malah jadi anggota member kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Qala al-faqih rahimahullah taala syaribul khamri al-matbuh a'zamu zanban wa isman min syaribil khamri. Jadi al-faqih boleh mengatakan peminum khamar ya dengan khamar yang caranya pakai proses dimasak itu dosanya lebih besar dengan orang yang meminum khamar yang cara pembuatannya itu alami, nggak pakai dimasak. Kenapa? Li'anna syaribal khamri yakunu asyan fasiqan. Ya. Kenapa begitu? Karena orang yang meminum khamar yang dimasak itu pelakunya bisa menjadi orang fasik, orang maksiat. Wa man syaribal matbukha yukhafu ayyasira kafiran. Gitu. Dan siapa orang yang meminum khamar yang melalui proses pemasakan dikhawatirkan dia bisa jadi orang kafir. Ya, itu. Lianna syaribal khamri mukirrun bi annahu yashrabul khamra wa huwa haram. Ya kalau orang yang minum khamar yang enggak dimasak itu mereka biasanya mengakui bahwasanya meminum khamar itu haram. Cuman karena dia udah demen. Wasaribul matbukh yashrabul musyara wa yarahu halalan. Sementara mereka yang meminum khamar yang melalui proses pemasakan itu biasanya mereka memandang meminum minuman itu halal kagak haram. Ini yang jadi gitu. Kalau tadi dia tahu haram, cuman emang udah demen tetap diminum. Kalau yang ini dia nganggap itu halal-halal aja, nggak ada masalah. Wa ajma'al muslimun anna syurbal muskiri haram qaliluhu wa kasiruhu. Ya sepakat seluruh orang-orang Islam itu menyatakan bahwasanya meminum yang memabukkan itu baik sedikit maka haram, apalagi kalau banyak. Lalu fa ijastahalla ma huwa haram bil ijma' sara kafiran. Maka apabila ada yang menghalalkan sesuatu yang memang sudah diharamkan secara ijma, maka orang itu jadi kafir. Tuh hadirin. Ini saya nggak paham nih ya antara khamar yang dimasak amin yang nggak dimasak itu maksudnya bagaimana itu prosesnya dan lain sebagainya. Ya. Pasti kalau yang dimasak itu biasanya lebih mahal karena mulai proses-proses dan lain sebagainya. Ya dan lain. Ya makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang ini kan orang lagi ngetren ngerokok apa ya? Vape. Apa bacanya? Vape apa vape? Kalau vape takutnya ketukar jadi tape. Vape ya. Itu kan ada rasa-rasanya tuh. Saya lagi nyari rasa durian belum ketemu. Ada nggak rasa durian yang ngerokok? Vape ada rasa durian nggak? Hah? Ada? Ada ya? Hah? Ada ya? Ada juga tuh. Ya kadang-kadang ya kita kan ini Pak, itu kan barang baru ya, barang baru yang kalau apa yang orang-orang Arab sering pakai itu sisa. Ya kalau sisa kan dia ada kayak ada alat masaknya gitu ya. Nah itu tuh yang begitu. Minum tenang, santai ya. Itu enggak ente pernah minum sisa enggak? Cobain. Pak Haji. Ya udah. Itu udah nyobain sisa belum? Enggak. Kita ngerokok kan? Dan itu kalau kita nggak tahu itu orang kayaknya saya lihat yang minum gituan rumahnya kayak mabok ya. Iya kayak orang fly jadinya gitu. Saya lihat. Ini orang Arab kayak pada fly itu kalau udah minum gitu duduk gitu. Kan batangnya panjang tuh selangnya. Ya begitu saya nggak ngerti itu gitu kan untuk gimana itu modelannya. Tapi yang saya lihat tuh mereka kelihatannya kalau udah ngirup itu rumahnya hidupnya tenang-tenang banget aja. Arab kaya-kaya lagi mungkin juga dengan ada dipikirin. Nah kalau kita kadang-kadang udah mabok, muntahnya oncom kan tidak banget udah. Ikan asin, itu kucingnya nggak doyan gitu. Itu yang kayak gitu saya nggak paham tuh sisa itu kayak gimana. Tapi di sana dilegalin kan ya.
Legal kan? Berarti kalau legal berarti nggak haram berarti kan? Itu mungkin dia ada zat-zatnya yang bikin otak itu jadi tenang kayak itu. Hah? Ya bau rempah-rempah ya. Itu. Bau jahe, bau lengkuas, rempah-rempah kan gitu kan. Kapulaga gitu. Lu kayak nasi kembuli jadi. Itu nah. Pak, rempah-rempah itu adanya di Indonesia, Pak. Di Arab kagak ada rempah-rempah. Indonesia bahannya semuanya itu dari Indonesia. Makanya orang beli kayu gahru, minyak wangi gahru di Mekah. Kejauhan beli di Mekah. Gahru itu adanya di Kalimantan. Cuman di sono dibawa ke sono mahal. Mendingan tebang aja di sono Kalimantan. Kan lagi ditebang-tebangin punannya buat ibu kota. Ya kan gitu kan, hadirin rahimakumullah. Di sono kagak ada. Itu makanya hadirin rahim itu makanya yang vape itu kita belum tahu tuh efeknya. Efek ke depannya itu kayak gimana? Itu kan baru. Biasanya efek itu lama setelah 5 tahun. Nah, itu mulai kelihatan tuh. Efek ente make vape. Gitu. Kan itu hadirin rahimakumullah. Ya, ngebul tuh ngebul. Asapnya lebih banyak, Pak, daripada rokok. Hah? Iya dicas pakai listrik gitu dan lain sebagainya. Ya begitulah. Ya kalau kita sih yang nggak ngerokok sih kagak ngerti dah gitu-gituan rasanya kayak gimana gitu. Yang jelas ya kalau yang perokok mah udah enak-enak aja. Kita kan jadi ngerokok nggak ya? Ngerokok nggak dulu? Dulu udah pensiun berarti gitu. Udah nggak apa-apa dah, ente mau pakai vape kayak mau apa, yang penting jangan minta mulu sama orang, beli sendiri kan gitu. Ya ngerokok gitu juga, ngerokok itu jadi haram kalau minta mulu sama orang. Orang kesel dimintain mulu dia kagak redo, haram jadinya. Itu ngerokok tuh jadi. Hadirin rahimah. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau lagi kumpul orang NU tuh kalau kumpul Pak, ngerokok semuanya. Ruangan tuh pakai AC, dia ngerokok semuanya. Mungkin dari 80 orang yang nggak ngerokok paling 2 orang 3 orang, saya termasuk yang nggak ngerokok. Dibilang NU rasa Wahabi gitu katanya. Itu Pak, kalau kita udah di dalam tuh mata nih pengen nangis, pedes. Makanya kadang-kadang dapat setengah jam saya keluar aja dah. Ambil air aqua, basahin tuh mata. Panas. Nah asapnya nggak keluar Pak, ngumpul di situ. Ngerokok semuanya. Itu hadirin rahim pakai AC, udah muter-muter di situ. Lu sama aja ya kalau mati nih gue duluan yang mati. Gitu. Lah iya kan, yang mati duluan perokok pasif Pak. Yang perokok aktif matinya belakangan. Cuma dia terseksa dulu, batuk-batuk baru mati kan gitu. Itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya udah itu aja taklim kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat. Al-Fatihah. Ya kita jam 8 kita nonton bola. Ya. Ada bola ya? Indonesia lawan apaan? Ini baru seruan dikit Pak lawan Malaysia. Romanya kalah ini. Makanya saya diundang next time. Saya mau nonton bola dulu Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, kesehatan badan kita, diluaskan kita dengan anak saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna ilma wa sayyidina fi rizqi, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.